Tes satu. Shalom. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa mengikuti ibadah pertama hari ini pada Minggu 21 Januari 2020. Bagi yang sudah hadir dan mengikuti secara online, baik yang sudah dan yang akan hadir, kami ucapkan selamat berbakti. Biar kita datang dengan sukacita, membawa hati kita dengan iman bahwa kita percaya setiap kita datang beribadah manfaatnya untuk semua hal yang kita ini. Kita pakai begini, ku mau diubahkan. Sehingga kami merasakan damai yang dari Tuhan. Hidup kami menikmati persekutuan yang manis dengan Engkau Tuhan. Semua imam-imam mengambil bagian menerima kami, singer juga musik, pemberi
dan firman-Mu, bahkan sekalian jemaatnya, semua dalam tuntunan dan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami thank isi kuasa berada dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau semua yang pergi dari depan, dari hati pikiran kami. Darah Yesus menghancurkan pekerjaan setan. Ialah kemuliaan-Mu yang mengatasi segala sesuatu. Kami nikmati hari dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kumara. kasih semuanya buat kebaikan Tuhan yang dalam kehidupan kami dan juga buat jemaat di sini. Semua
semua kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhanlah dan kebaikan Tuhanlah saya boleh ada di sini dengan kasih-Nya yang begitu besar, mengasihi kami dan mengasihi saudara. Di mana kesaksian saya ini, semua jemaat yang di sini yang dikasihi oleh Tuhan sudah mulai sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Semoga semuanya sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi datang beribadah, datang berdoa kepada Tuhan. Karena kemurahan Tuhan itu sungguh indah, sungguh baik, sungguh menyenangkan semua anak-anak Tuhan. Dimana pada hari-hari yang lalu saya merasakan juga kemurahan Tuhan dalam hidupku, dimana keluargaku, baik anak-anak dan menantu saya, untuk datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan ingatkan semuanya, biarlah semua anak-anakmu datang di hadapan Tuhan dengan rendah hati, dan semua harus datang beribadah dan melayani Tuhan. Tapi saya di sini merasakan anak-anak saya juga belum semuanya beribadah kepada Tuhan, masih jauh di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan itu mengingatkan saya supaya kamu tetap berdoa. Tuarkanlah hatimu dan teguhkanlah hatimu. Peganglah firman Tuhan, peganglah janji-janji Tuhan yang sudah saya berikan padamu. Tuhan akan menyediakan tempat yang terindah bagimu. Semua itu Tuhan lakukan dengan yang baik. Saya melihat kamu, kerinduan kamu, dan untuk anak-anakmu engkau selalu memperjuangkan semuanya. Dan banyak lagi yang kamu doakan, semua keluargamu dan saudara-saudaramu dan juga teman-temanmu harus kamu doakan. Terlebih jemaat di sini harus kamu sungguh-sungguh mendoakan semua jemaat yang ada di Cimindi supaya mereka lebih tekun lagi beribadah, tekun lagi berdoa. Tuhan semua melihat keadaan kita, bagaimana pergumulan kita masing-masing, bagaimana penderitaan kita, hati kita, harus kita lebih sungguh-sungguh lagi berjuang. Itulah firman Tuhan yang mau disampaikan juga hamba Tuhan di tempat ini. Dengarlah dengan baik-baik, disimaklah dengan baik-baik, ditekunilah dengan baik-baik. Jangan masuk kiri, keluar kanan. Firman Tuhan itulah aku, kata Tuhan. Jangan dipermainkan. Semua anak-anaknya didoakan, baik anak-anak yang sudah dewasa, didoakan juga orang tuanya, biar saling mengikat kasih di dalam persaudaraan, di dalam kasih Tuhan, di dalam rumah tangga masing-masing juga. Datanglah dengan sungguh-sungguh berdoa. Janganlah dilihat ke kemana. Dunia ini semakin sulit, semakin sukar, tetapi firman Tuhan tetap ada dalam hidup setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Tidak lama lagi Tuhan akan datang, tetapi harus bersiap-siap. Orang-orang yang mudah dipilih Tuhan sudah disiapkan semua yang terindah. Semua anak-anak Tuhan yang mau mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan, sudah dipersiapkan. Tetapi orang-orang yang tidak mau mendengar firman Tuhan, yang pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak mau, semua ibadah yang sudah ditentukan, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, dengan rendah hatilah datang di hadapan Tuhan. Semua Tuhan tahu, tidak ada yang tersembunyi satupun di hati manusia itu. Semua disampaikan katanya kepada Tuhan, doa-doa apapun itu, apapun kekurangannya, apapun dosanya yang sudah diperbuat, harus ditunjukkan di hadapan Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Inilah suara Tuhan bagi saya, biar setiap semua kita yang di sini saling mendoakan, saling mengasihi, saling mendoakan semua keluarganya masing-masing. Janganlah melihat ke sana, janganlah melihat ke sini. Apapun yang di luar sana tidak penting diikuti. Berdiam dirilah di rumah masing-masing. Berdoalah dengan tekun supaya Tuhan berkenan di hadapan saudara yang terkasih. Terima kasih. Inilah kesaksian saya. Amin.
dalam pujian nyanyian biar dunia akan berubah. Kita pakai dulu berdiri ya. Aku mau sepertimu, Yesus.
kasih Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengar firman-Mu. Engkau yang mengurapi kami sekalian bersama hamba-Mu. Biarlah Kau pakai lidah bibir supaya bisa menyenangkan hati-Mu, lebih Tuhan, untuk bisa mengubahkan setiap kehidupan kami. Urapi kami, berikan pada kami telinga yang dengar-dengaran dan hati yang terbuka akan firman-Mu. Wasiat yang mengganggu hati pikiran kami, bersama-sama kami menolaknya dalam satu nama. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis sekuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat menikmati firman Tuhan. Pada hari ini saya akan membawakan dahulu firman Tuhan mengenai baptisan air. Bagaimana baptisan ini suatu perintah Tuhan, suatu amalan agung. Pergilah kamu seluruh dunia, ya, beritakanlah Injil, dan mereka yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kita akan melihat dalam 1 Korintus 10 ayat yang pertama. 1 Korintus 10 ayat yang pertama. 1 Korintus 10 ayat yang pertama. Israel sebagai suatu peringatan. Ya. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berbeda di bawah perlindungan awan. Ya, semua berada di bawah perlindungan awan. Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ya, bahwa mereka semua telah melintasi laut Untuk menjadi pengikut Musa. untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ya, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Teruskan. Mereka semua makan makanan rohani yang Ya, sama. semua makan makanan rohani yang sama. Tidak kecuali semua merasakan betapa nikmatnya roti dari langit, yaitu mana. Teruskan. Dan mereka semua minum minuman rohani yang Ya, sama. semua mengalami kesegaran yang sama dari air itu di batu karang. Setelah batu itu dipukul, batu itu mengeluarkan air dan semua merasakan kesegaran. Terus kan? Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Ya. Dan batu karang itu ialah Kristus. Ya, batu karang itu ialah Kristus. Ya. Jadi beberapa kali penataran kita sekitar 6 orang mengikuti penataran, dan mungkin ada yang mau mengikuti bertambah. Ya, Mata juga ada di sini. Mudah-mudahan Tuhan tetapkan mana jumlahnya. Terlebih daripada kita yang sudah mengalami baptisan air, kita akan melihat ada 4 gambaran kehidupan yang ikut, ya, yang ikut dalam laut temberau, ikut dalam baptisan. Ya, ini juga menunjuk 4 gambaran dari kehidupan manusia yang setelah mengalami baptisan air dan hasilnya seperti apa. Tapi kita akan lihat dulu ada 3 kehidupan, 3 gambaran kehidupan yang gagal. Ada 1 gambaran dari kehidupan yang berhasil mengalami baptisan air dan ada kuasanya dari baptisan air. Jadi tidak semua yang ikut baptisan itu akhirnya nanti mengalami kuasa. Jadi baptisan itu bukan hanya pada saat
pelaksanaan saja, tetapi perjalanan kehidupan juga harus kita koreksi. Jadi kita akan masuk sekarang, boleh dulu dalam Wahyu 15 ayat 2. Jadi di surga ada gambaran dari baptisan air, yaitu lautan kaca. Nah, mereka yang ada di surga, mereka yang sudah melewati lautan kaca. Wahyu 15 ayat yang kedua. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Ya. Dan di tepi Dan lautan di kaca tepi itu lautan kaca itu berdiri Ya. orang-orang yang Berdiri telah orang-orang. mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. ya cukup dulu sampai situ. Jadi mereka yang masuk dalam kerajaan surga adalah mereka yang sudah melewati lautan kaca. Lautan kaca di sini katakan bercampur api. Di surga tidak lagi ada baptisan, tetapi mereka yang di surga adalah mereka yang di sini katakan sudah melewati lautan kaca. Ya. Nah, dalam banyak perdebatan, tapi kita bawa saja, kita akan melihat dari penjelasan Alkitab saja, ya, karena mereka yang masuk dalam kerajaan surga adalah mereka yang sudah mengalami perubahan hidup. Kita akan lihat sekarang mengapa ada orang yang masuk dalam baptisan tetapi tidak mengalami pembaharuan. Yang pertama, kita akan melihat golongan yang pertama di dalam Keluaran 14 ayat 23. Keluaran 14 ayat yang ke-23. Keluaran 14 ayat 23. Ya, ini golongan pertama, ya, gambaran dari orang yang mungkin ikut dalam baptisan tetapi dia gugur pada saat pengikutannya kepada Tuhan. Ya. Keluaran 14 ayat yang 23. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, Ya. sampai ke tengah-tengah laut. Ya. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Teruskan. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Ya, jadi kita akan lihat sekarang gambaran yang pertama adalah orang Mesir. Dia ikut juga mau melewati laut Teberau, tetapi tidak sampai. Ya, orang Mesir ini adalah orang yang tidak merayakan Paskah. Ya, jadi dalam pengikutan orang Israel menuju tanah Kanaan menjadi pengikut Musa, mereka itu diawali dengan Paskah. Ya, tapi orang Mesir itu tidak ada satu orang pun yang ikut dalam Paskah, tapi ada bangsa-bangsa lain yang ikut Paskah. Ya, orang Israel dan bangsa-bangsa lain ada ikut Paskah, tetapi orang Mesir ini tidak ikut merayakan Paskah. Zaman Israel, Paskah itu adalah pelepasan dari Mesir. Ya. Tetapi Paskah untuk sekarang adalah pelepasan dari dosa. Jadi untuk masuk baptisan air, memang banyak orang tujuannya. Ya. Ada banyak macam orang tujuan untuk masuk dalam baptisan air. Ada tujuan yang jasmani, ada tujuan yang rohani. Jadi dikhawatirkan orang yang mengikuti baptisan air itu hanya untuk mengikuti syarat-syarat saja, ya, syarat-syarat untuk masuk dalam pernikahan misalnya. Ya, kemarin kita ada orang yang mau menikah, ya, ya beberapa tahun ada orang yang mau menikah. Syaratnya apa? Kalau kita syaratnya itu pertama sudah lahir baru.
melalui baptisan air. Mereka belum dua-duanya dibaptis. Tapi dia menuntut supaya 1 bulan lagi untuk menikah. Nah, kita itu saja langsung, kalau mau menikah itu bukan hanya kehendak pribadi dan pasangan, tapi kehendak Tuhan yang utama. Dan kehendak Tuhan itu juga digambarkan dari kehendak dari gembala sidang. Karena gembala sidang itu melihat segala sesuatu, nikahnya ini bisa berjalan dengan baik, harus diawali dengan baik juga. Ya. Kemudian kita bisa mengerti. Jadi syarat-syarat untuk baptisan air, kadang-kadang syarat untuk menjadi anggota gereja, syarat baptisan air dan lain sebagainya, memang salah satu syaratnya dibaptis. Tapi banyak orang hanya ikut baptisan air, memenuhi syarat saja. Ini hati-hati, banyak orang masuk dalam baptisan air hanya ikut aturan saja. Dipaksa, mungkin anak muda dipaksa oleh orang tua, disuruh karena kamu sudah sekolah, sudah SMP, SMA, harus dibaptis, sudah remaja dan lain sebagainya. Itu hanya ikutan saja. Ya. Jadi baptisan itu adalah dorongan dari hati, dorongan dari pribadi. Memang orang tua bisa mendorong, tetapi yang menentukan diri sendiri. Makanya dibaptis itu orang yang sudah bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh hatinya. Kita lihat orang yang dibaptis tetapi tidak bertobat, akibatnya kita lihat di ayat yang ke-24. Ini gambaran saja. Ya, orang yang dibaptis tetapi tidak ikut Paskah, tidak mengalami kelepasan dari dosa. Orang 14 ayat 24. Dan pada waktu jaga pagi, Ya. Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, Ya. lalu dikacaukannya tentara orang Mesir Ya, itu. jadi yang pertama kacau kehidupannya. Ya. Kacau kehidupannya, sulit untuk ya mengikuti kehendak Tuhan. Ya, hanya ikut saja kehendak diri sendiri. Jadi banyak orang yang melihat orang sudah dibaptis tersandung. Ya, bukan yang disalahkan baptisannya, tetapi yang disalahkan adalah dasar dari baptisan itu. Dan yang kedua, boleh baca lanjutnya. Yang ke-25, Ya, ia membuat roda keretanya berjalan miring. ya, jadi orang yang tidak mengalami pertobatan saat baptisan air bisa dikatakan dia tidak bisa berjalan maju, ya, miring. Bayangkan kalau kita punya kendaraan rodanya miring, ya, itu sangat sulit sekali diatur, betul ya. Bahkan ada pernah saya punya ban itu sebelah kirinya itu sudah habis, yang sebelah kanan masih kelihatan lebih bagus daripada yang sebelah kiri. Itu goyang sekali. Nah, ini jalannya rodanya itu miring, rodanya miring, susah untuk diatur miring. Nah, begitu juga banyak kehidupan yang setelah dibaptis juga bukannya makin baik, malah sulit diatur. Yang selanjutnya, yang ketiga, yang C, boleh baca kembali. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ya, maju dengan berat. Ini gambaran ya, gambaran orang yang tidak mengalami perubahan hidup seperti ini, maju pun bisa tetapi berat. Dan kita lihat
orang Mesir sama sekali tidak ada yang lewat, yang melewati laut. Akhirnya mereka semua mati di lautan terang. Jadi pelayanan sulit maju, ya. Untuk dalam rohani sulit maju. Jadi rohani itu stuck terus itu. Cukup jadi pendengar saja, ya. Tidak mau aktif dalam pelayanan, tidak mau rohani itu semakin hidup. Jadi setelah percaya saja, ya. Tidak ada kemajuan secara rohani. Berat di sini juga bisa digambarkan orang semakin berat mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu tanda-tandanya. Jadi setelah dibaptis kita perbarui, ya, apa yang mungkin kurang. Dalam mendengar firman Tuhan berat. Anak muda ketika dalam mendengar firman Tuhan tidak serius, malah main-main. Berat sekali. Kalau untuk hal-hal yang dunia ringan, tetapi untuk yang rohani berat sekali. Itu yang pertama. Jadi gambaran kehidupan yang dibaptis tapi tidak ada kuasa dalam baptisannya, seperti orang Mesir yang tidak merayakan Paskah, tidak bertobat, tidak ada perdamaian hidup dengan Tuhan, hanya ikut-ikutan. Dan kita lihat sekarang gambaran yang kedua, Bilangan 11 ayat yang keempat sampai yang keenam. Bilangan 11 ayat yang keempat sampai yang keenam. Jadi kita jangan puas hanya sudah cukup dibaptis saja, tetapi kerohanian kita itu harus semakin naik, semakin meningkat, terutama dalam zaman akhir ini, supaya kita jangan seperti orang Mesir yang tidak bertobat. Ya, kalau kita dulu sudah bertobat, kita akan lihat sekarang gambaran yang kedua. Ini mereka ikut Paskah, tapi kita lihat Bilangan 11 ayat yang keempat sampai ke-6. Boleh baca? Demikian firman Tuhan. Tuhan berjanji memberi daging. Ya, Tuhan berjanji memberi daging. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka. Ya, jadi ada di antara orang Israel ini orang-orang dari bangsa lain. Nah, disebut sini orang-orang bajingan yang ada di antara mereka. Jadi di antara umat, maaf di sini ya, ternyata masih ada orang-orang bajingan. Jangan sampai juga saya, tidak terkecuali hamba Tuhan, semuanya pelayan Tuhan bisa kemasukan seperti orang-orang seperti ini. Ya, kita lihat orang-orang bajingan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Iya, jadi tidak salah juga nanti ada suami bajingan, istri bajingan, anak bajingan dan lain sebagainya. Ini bahasa kitab. Kalau bahasa kitab ini tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya. Ulangi. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Iya. Roh rakus. Terus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, Ya. siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Ya. Pada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Ya, makanan yang enak-enak di Mesir. Tetapi ketika itu Tuhan yang ada kok cuma mana. Ya, terus. Tetapi sekarang kita kurus kering. Ya, sekarang kita kurus kering. Padahal makanan, saya rasa ini makanan paling bergizi. Ya, bayangkan hanya dengan makan mana saja mereka kuat. Terus kan? Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Sebenarnya pada awalnya rasanya mana ini enak sekali. Ya, bagi mereka. Dan ini makanan malaikat yang diturunkan Tuhan secara langsung kepada
orang Israel, kita belum pernah merasakan mana. Boleh ditambah di Keluaran 12 ayat 38. Keluaran 12 ayat 38. Ini bangsa yang disebut tadi bangsa bajingan. Ya. Mudah-mudahan kita tidak masuk bangsa ini. Kita masuk dalam bangsa Israel. Ya. Keluaran 12 ayat 38. Keluaran 12 ayat yang 38 ya. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa Ya, turut dengan mereka. ya, juga di sebelah pasti ada orang Mesir. Ya, karena mereka melihat itu keajaiban dari Tuhan. Bagaimana orang Israel ditolong, diberi perlindungan, tapi orang Mesir, ya, tanamannya ada belalang, bahkan kematian anak sulung. Tetapi di tempat Goshen tidak ada satu pun tulah. Nah, makanya bangsa-bangsa lain ini, wah, ikut Tuhannya orang Israel begitu enak. Nah, jadi mereka ikut dan turut orang Israel. Terus Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. ya, jadi banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka. Mereka juga ikut, ya, mereka melewati laut Keberanian. Mereka ikut-ikutan bangsa Israel karena mereka melihat mujizat, karena mereka lihat ikut Tuhan itu enak. Mereka yakin dipelihara oleh Tuhan. Ya, mereka yakin mendapatkan di tempat yang indah. Mereka semua percaya sebenarnya, ya, bahwa Tuhan dari orang Israel, Tuhan yang ajaib dan kuasa. Tapi kita lihat di tengah jalan. Nah, jadi banyak nanti di tengah jalan seperti bangsa lain ini berkumpulan. Ya, di bangsa disebut bangsa kacau. Apa artinya buat kita? Siapa orang-orang ini? Itu adalah orang-orang yang ikut Tuhan mencari yang enaknya saja, yang nikmatnya saja, mujizatnya saja, ya. Tetapi akhirnya dia mencari kembali apa yang ada di Mesir, ya, yang enak bagi daging. Sehingga kita lihat di sini mereka itu menghina mana, menghina firman Tuhan. Nah, jadi orang setelah dibaptis, ya, mungkin hanya ikutan saja, atau mungkin baik pelaksanaannya, sudah bertobat, tetapi ketika selesai dibaptis, ya, orang ini tidak menghargai firman Tuhan. Makanya setelah dibaptis itu seperti bayi. Bayi itu merindukan air susu yang murni dari Tuhan. Dan begitu juga orang-orang yang sudah dibaptis, tanda yang baik adalah merindukan, menghargai firman Tuhan, benar-benar menghargai firman Tuhan. Ya. Nah, jadi tanda orang yang seperti itu, yang pertama hanya enak, hanya cari enak, saja ikut Tuhan, sehingga nanti akhirnya ikut Tuhan itu kecewa. Tidak enak dengan ikut Tuhan. Ternyata ada tanggung jawab yang dipikul. Ikut Tuhan itu bukan saja enaknya saja, tapi tanggung jawab kita yang utama adalah makan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ya. Nah, itu yang pertama, sehingga mereka tidak menghargai firman Tuhan. Yang kedua adalah mereka itu kemasukan nafsu rakus. Ini perlu dikoreksi kita semua, saya juga terutama. Efesus 4 ayat yang ke-19. Ikut Tuhan, mungkin sudah bertobat saat dibaptis, sudah lepas, tetapi pada saat pengikutan dia kemasukan nafsu yang rakus. Efesus 4 ayat yang 9.
Demikian firman Tuhan. Ya, Perasaan mereka telah tumpul. ya, perasaan mereka akhirnya tumpul. Terus Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. saya sudah mendengar beberapa orang ketika dibaptis malah dosanya itu semakin hebat kualitasnya. Ya, hebat kualitasnya. Dulu mungkin mencuri, sekarang merampok. Ya. Dulu mungkin hanya berdusta, sekarang menipu. Itu sudah meningkat ya. Dulu berdusta, sekarang menipu, merugikan. Ya, dulu dosa hanya yang kecil-kecil, tapi setelah dibaptisma dosanya makin besar. Ini kemasukan nafsu rakus, ya, terutama bagi anak muda, ya, kemasukan nafsu yang mengakibatkan dosa kawin mengalir. Mungkin dulu sebelum dibaptis rokoknya 1 batang, setelah dibaptis rokok 1 bungkus habis, malah lebih besar. Nah, itu kemasukan nafsu rakus karena tidak mau bertobat yang pertama, dan yang kedua tidak mau menikmati firman Tuhan, tidak mau mentaati firman Tuhan. Jadi perhatikan lagi kita, terutama saya secara pribadi, kita pun para pelayan Tuhan. Nah, akibatnya kita lihat Bilangan 11 ayat 33. Bilangan 11 ayat yang ke-33. Bilangan 11 ayat 33. Ya. Selagi daging itu ada di mulut mereka, Selagi daging itu di mulut mereka, ya mungkin mereka sudah bisa mendapatkan semuanya. Dalam perkara yang jasmani mereka bisa dapatkan, ya, daging mereka dapatkan, ya, perkara daging, hawa nafsu daging mereka dapatkan. Terus kan sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. ya, akhirnya mereka di tengah jalan tidak sampai kepada Kanaan. Ya, ini artinya sebelum daging itu ada di mulut mereka, jadi ya gambarannya daging itu hampir masuk dalam mulut, ya, hampir masuk ke mulut. Ya, tapi sebelum masuk mulut, Tuhan beritulah. Artinya di sini apa yang sudah didapatkan, apa yang sudah dicari tidak dapat dinikmati, ya, tidak bisa dinikmati. Makanya disebutkan di sini, boleh lanjutkan baca. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa. Ya, sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa. Terus, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. ya, karena dikuburkan di sana orang-orang yang bernafsu rakus. Jadi ikut Tuhan ternyata tidak mudah. Dari dibaptis bukan itu saja. Ya. Kita lihat nanti kehidupan kita apakah masuk dalam golongan yang pertama, golongan yang kedua, atau ketiga, atau yang keempat, nanti kita akan lihat. Nah, jadi akibatnya yang pertama tidak menikmati. Ya, mungkin mereka sudah mengalami, wah mungkin liburan, mereka menikmati dari hasilnya, mungkin itu baik. Ya. Tapi yang di sini menikmati ini dalam arti ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi tanda orang yang menikmati firman Tuhan, dia membawa ya kekayaannya itu, dirinya itu kepada Tuhan semakin dekat. Bukan saja menghabiskan. Jadi dirinya dan kekayaannya dibawa untuk semakin bertumbuh bersama Tuhan.
Bukan di sini artinya kita bawa kekayaan, semua harta kita yang kita sudah miliki. Tapi kita itu bawa kekayaan itu kepada Tuhan untuk menjadi berkat bagi Tuhan dan sesama. Ya, itulah orang yang sudah menikmati berkat Tuhan. Dan yang kedua di sini dikatakan masuk dalam kuburan. Kuburan itu adalah gambaran dari seorang yang sudah merosot dalam segala hal, tidak terlihat lagi. Nah, sebenarnya syarat pertama untuk masuk kuburan syaratnya mati ya. Itu. Masuk dalam kuburan air syaratnya mati. Yang pertama, tapi setelah itu kita diuji lagi kerohanian kita, apakah kita seperti orang bangsa kacauan yang ikut-ikutan hanya melihat yang jasmani saja, yang indah-indah, tetapi tidak mau menikmati firman Tuhan. Kita lihat yang ketiga sekarang. Yudas 1 ayat yang kelima. Yudas 1 ayat yang kelima. Yudas 1 ayat yang kelima. Ya. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Ya, bahwa Tuhan memang menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Cukup di situ dulu. Jadi orang-orang Israel tetapi tidak masuk tanah Kanaan. Apa tandanya kita lihat sini? Jadi orang-orang ini memang masuk dalam baptisan, tapi dalam perjalanan kerohaniannya mereka tidak percaya, ragu-ragu akan firman Tuhan, akan kuasa daripada Tuhan. Nah, tandanya orang Israel yang seperti itu adalah keras hati. Itu tidak mau taat kepada firman Tuhan. Tidak mau taat kepada firman Tuhan. Itu yang pertama, keras hati dan tidak mau taat kepada firman Tuhan. Yang kedua, Bilangan 14 ayat 29. Dari dosa Israel ketika setelah keluar dari laut berperang, yang paling mencolok mereka itu keras hati, dan yang kedua mereka itu sering sekali bersungut-sungut. Ya, Bilangan 14 ayat 29. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Ini umat Islam. Ya, Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat. ya, yakni semua orang yang sudah dicatat. Terus kan? Semua tanpa terkecuali. Semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Ini orang-orang yang sudah dicatat. Oke, sekarang dicatat dalam kitab kehidupan baik. Kita lihat. Terus, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Terus, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diambil, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yesua bin Nun. Ya, jadi yang ketiga adalah Israel yang tidak masuk ke tanah Kanaan. 20 tahun ke atas, dihitung semuanya 3.550 orang, tapi yang masuk cuma 2, Yosua dan Kaleb saja. Jadi ini gambarannya ketiga, adalah orang yang tidak taat dan bersungut-sungut.
Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, ini yang plusnya saja, cuma satu. Yosua, Kaleb, para Lewi, dan generasi baru. Ini yang masuk. Yosua 14 ayat 6 sampai yang ke-11. Yosua 6 ayat Yosua 14 ayat ke-6. Ya. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Ya. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Ya. Jadi Kaleb ini adalah gambaran dari orang yang berpegang pada firman Tuhan. Dia ingat perkataan firman Tuhan, dia pegang. Ya. Dia tidak ragu sekalipun. Terus kan? Abdi Allah itu. Ya. Tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Ya, itu 40 tahun yang lampau Tuhan berfirman melalui Musa. Dan Kaleb amini, pegang firman itu, dan tidak ragu sedikit pun dengan cara kehidupannya yang selalu setia kepada Tuhan dan firman Tuhan. Menjadi orang yang selalu menang. Itu Kaleb. Terus Aku berumur 40 ya, tahun ketika itu Kaleb berumur 40 tahun. ketika aku disuruh Musa, Ya. hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Ya, orang yang bersungut-sungut pasti tawar hati. Kecewa nanti sama Tuhan. Terus kan? Aku tetap mengikut Tuhan. Ya, aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. ya, dengan sepenuh hati. Ini Kaleb. Nah, jadi ikut Tuhan itu dengan setengah hati. Ya, tapi harus sepenuh hati. Sepenuh hati itu pasti nanti dengan hati kepada Tuhan. Terus kan? Pada waktu itu Musa bersumpah, Ya. katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Ya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Malah sudah 45 tahun namanya setelah firman itu diucapkan, Kaleb tetap memegang, Kaleb tetap percaya. Terus kan? Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, Ya. dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Ya. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Koreksi, jadi setelah 45 tahun Kaleb tetap dalam pendiriannya bersama dengan Tuhan karena ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Terus Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. ya, ini tidak bisa masuk akal. Umur 40 tahun dan 85 tahun kekuatannya masih sama. Di sini 85 tahun tidak ada ya. Yang 85 tahun tidak ada. Di permata ada. Itu sudah putih hitam. Tapi dia masih kuat. Ada di Malang, umurnya hampir 100 tahun. Tetapi ikut Tuhan itu dia tidak. Saya saksinya sendiri, dia tetap kuat. Ya, dia itu tetap setia. Walaupun dia datang itu memakai tongkat. Suatu kehormatan bagi kita ya kalau misalnya pimpinan itu membawa dia. Jadi kalau sudah dia datang, yang penjaga gerbang itu sama-sama, biasanya 2 orang menuntun dia. Perempuan. Kuat. Ini Kaleb dia tetap kuat. Jadi tidak menutup
yang hidup rohaninya itu tetap sehat, tetap kuat. Kekuatannya tidak berkurang. Apalagi tentang rohani, kalau dibaharui kekuatannya. Ya. Terus kan? Seperti kekuatanku pada waktu itu, Ya. demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang. Ya, untuk berperang pun tetap Kaleb ini bisa diandalkan oleh Tuhan. Ya. Jadi cukup sampai situ. Jadi kita lihat saja sekarang Kaleb, ya, gambaran dari kehidupan yang ikut Tuhan sepenuh hati. Ya, jadi Kaleb ini gambar orang yang setia sampai mati. Ya, setia itu bukan setengah, tetapi sampai mati atau sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dia tidak kendor. Dia tidak kendor dalam ikut Tuhan. Dia menghargai mana. Ya. Dia tidak bersungut-sungut ketika diizinkan Tuhan. Dia pun harus ikut dengan bangsa Israel 40 tahun lagi. Kalau boleh Kaleb bilang sama Tuhan, biarlah saya Tuhan yang pergi berperang melawan mereka semua. Mungkin Tuhan yang bisa berikan kepada Kaleb pada saat itu. Tapi Tuhan tidak izinkan. Ya, Kaleb harus ikut akibat dari dosa sungut-sungut Israel. Ya. Jadi Kaleb ini gambaran dari pemenang, gambaran dari orang-orang yang selalu menanti-nantikan janji Tuhan. Ya, dan selalu dibaharui kekuatan. Jadi pertanyaan bagaimana supaya kita mengalami kuasa dalam baptisan air. Yang pertama, kalau mungkin kita sudah dibaptis, bukan dibaptis ulang. Ya, apalagi kalau syaratnya, tata caranya benar. Tapi yang harus kita lihat Yohanes 3 ayat yang ke-10. Yohanes 3 ayat yang ke-10. Jadi kita sekarang dikoreksi oleh firman Tuhan. Mungkin ada di golongan yang pertama, atau di golongan yang kedua, atau di golongan yang ketiga. Puji Tuhan, semuanya di golongan yang keempat, setia seperti Kaleb. Ya. Yohanes 13 ayat yang ke-10. Yohanes 13 ayat yang Ya. ke-10. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, Ya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. ini gambaran orang kalau sudah dibaptis, mungkin semua sudah baik, tetapi kita lihat tidak usah lagi. Kalau tata caranya baik, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, itulah Tuhan Yesus Kristus, dan dibaptis dengan cara dikuburkan. Ya, terus kan? Karena ia sudah bersih seluruhnya. Ya, karena dia sudah bersih, ya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Ya, cukup di sini yang dibasuh kaki, itu perjalanan kehidupan. Nah, di sini yang diperiksa, yang dibasuh sekarang pertobatan kita. Cukup. Ya, dikoreksi lagi. Apa kita mau bertobat? Kalau tidak mau bertobat, ya hasilnya pasti seperti itu. Tapi kalau kita mau kembali kepada Tuhan, dibaharui pertobatannya, kita akan mulai dibaharui lagi oleh firman Tuhan. Hasilnya akan terlihat. Ya, yang kedua sekarang, Bilangan 11 ayat 7 sampai yang ke-8. Ini cara memperbaiki baptisan kita. Ya. Yang kedua, Bilangan 11 ayat 7. Bilangan 11 ayat 7. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar berdolang. Ya, Bangsa itu berlari kian kemari untuk membungkutnya, lalu menggilingnya dengan batu tilangan ya. atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Ya, jadi kita yang dibaharui yang kedua adalah sikap kita dalam penggembalaan. Sikap kita dalam penggembalaan. Kita lihat di sini sikap yang terbaik dalam penggembalaan, dalam mencari mana. Mana itu adalah roti yang turun dari surga. Sekarang tidak akan pernah orang bisa melihat lagi. Mencari tidak akan mendapatkan. Ya, tidak akan ada lagi mana.
Tapi yang sekarang ada bukan mana yang dilihat, tetapi mana yang kita dengar. Itulah firman pengembalaan, firman Tuhan. Nah, kita lihat di sini sikap untuk kita memakan mana itu lari kian kemari untuk memungut di mana ada mana. Nah, ini yang harus kita perhatikan sebenarnya dalam mendengar firman Tuhan. Ya, artinya di sini kalau orang lari adalah orang yang menggunakan waktu sebaik-baiknya. Ya, kalau orang misalnya dia sudah tahu misalnya kerja jam 7, ya, mungkin ada halangan sehingga dia telat, ya hampir telat, mungkin jam 7:05, jam 7:05, dia tidak mungkin berjalan dengan santai, tapi dia pasti akan menggunakan dengan berlari. Kalau sekarang motor dikeber, ya. Jadi orang yang berlari adalah orang yang tahu menggunakan waktu, ya. Menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk mendengarkan firman Tuhan, dan berlari itu untuk mencari firman Tuhan. Ayat terakhir saja, 1 Tawarik, boleh di ayat yang 11, 1 Tawarik 16 ayat yang 11. Jadi pergunakanlah waktu yang ada untuk mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu yang nanti bekerja dalam hati kita. 1 Tawarik 16 ayat yang 11. Ya. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Ya. Carilah wajahnya selalu. Carilah wajahnya selalu. Boleh tambah Yesaya 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Teruskan. Berserulah kepadanya selamanya. Ia Ya. dekat. 2 Tawarik 12 ayat 14. Ini tentang mencari. 2 Tawarik 12 ayat 14. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Nah, jadi kalau orang tidak tekun mencari Tuhan, ini digambarkan seperti raja. Di sini raja Rehabeam, ya. 2 Tawarik 12 2 Tawarik 12 ayat yang ke-14. Kalau saya tidak salah ini Raja Rehabeam. Jadi ikut Tuhan, mencari Tuhan itu tekun. Tawarik 12 ayat yang ke-14, ya. Raja Rehabeam ini anak dari Salomo, anak dari hamba Tuhan, anak dari seorang raja. Pecahlah kerajaan Israel karena Rehabeam tidak tekun dalam mencari Tuhan. Nah, mencari itu artinya ada kerinduan. Mencari itu ada kerinduan. Rindu ini kita ingat dengan cara kita mengasihi. Kalau kita mengasihi seseorang, selalu kita ada kerinduan. Kalau kita mengasihi anak, selalu ada kerinduan. Mungkin kita di luar kota, ketika kita jauh dengan orang yang kita kasih, pasti ada kerinduan. Berbeda ya, kalau tidak dikasih lagi pasti tidak ada kerinduan. Ya, kalau suami istri menjauh sekarang, bukan berarti sini artinya menjauh arti yang negatif ya. Menjauh ini mungkin karena kerjaan dan lain sebagainya. Pasti kalau orang rindu, dia akan mencari. Jadi mencari ini berbicara tentang kerinduan kita kepada Tuhan. Jadi kalau orang rindu sama firman Tuhan, rindu sama Tuhan, dia akan rindu mendengarkan firman Tuhan. Itu ciri yang paling sederhana. Ya, jadi mencari itu juga berarti ada kebutuhan. Ya,
Mengapa orang mencari kerja? Ya, karena ada kebutuhan. Mengapa orang cari uang? Ya, karena kebutuhan. Mengapa anak kecil tidak mencari kerja? Karena dia kebutuhan sudah didapatkan dari orang tua, makanya tidak dicari uang. Jadi kita menempatkan firman Tuhan itu sebagai kebutuhan utama. Amin. Dan mencari itu dikaitkan dengan ada kepuasan. Contoh yang paling sederhana saja, kalau kita makan di tempat yang membuat kita puas. Kalau kita sering ya, ngajarin dia ya, satu Cianjur kan ada makan. Saya tidak sebutkan tempatnya apa, tapi makanan itu buat kita puas. Udah murah, nasinya banyak, sambalnya enak. Kalau kita lapar, cari tempat yang membuat kita puas. Ya. Jadi kalau orang sudah puas, dia akan cari di mana yang puas. Juga kalau orang sudah puas dalam Tuhan, dia akan cari Tuhan. Nah, kalau orang tidak puas dalam ikut Tuhan, bisa jadi dia tidak akan mencari. Jadi firman Tuhan tidak saya tambahkan lagi. Jadi kalau kita dibaptis dan kita mau dibaptis, perhatikanlah nanti 4 kali. Ya, kalau kita mau menjadi Kaleb, Yosua dan mereka yang sampai kepada tanah Kanaan, jadilah menjadi orang yang setia, menjadi orang-orang yang mau bertobat, menjadi orang-orang yang mengasihi firman Tuhan dan juga menikmati firman Tuhan. Ya, kita nyanyikan lagu Dia Ubahku. Sedang berpadu malam Tuhan.
berkumpul dalam nama. Dia ada di dalam. Dia yang tahu jaga. Mari hidup lama tinggalkan yang membawa kepada kebinasan. Miliki hidup yang baik. Untuk masuk ke kota Yerusalem yang baru terus dibaharui dari sehari ke sehari sampai serupa dengan Kristus mempelai Yesus. Miliki kebenaran. Banyak kali kita menghadapi masalah persoalan karena kita tidak berdoa. Hidup lama terus menempel sehingga persoalan terus mengikuti. Mari tinggalkan dosa, tinggalkan hidup lama. Dengan sendirinya kebaikan akan mengikuti saudara. Kemana saudara pergi, engkau malah hidup mobat bersama dengan Tuhan. Kalau orang tidak bersama dengan Tuhan, dia pasti bersama dengan setan. Setan itu konflik manusia, menghancurkan hidup manusia. Mari milikilah Tuhan. Hari ini dia mau bersama saudara. Dia mau hidup bersama saudara. Rasakan penyertaan Tuhan. Saat kita menarik nafas bersama dengan, melangkah bersama dengan, waktu kita berbaring bersama dengan, waktu bekerja bersama dengan, sukacita akan ada, damai sejahtera, kebenaran menjadi. Mari yang berdoakan angkatlah tangan kanan, taruhkan tangan kirimu pada dada, sebutkanlah pergumulan, sebutkanlah kesulitan. Mungkin dosa yang masih mengikat mau dilepaskan oleh Tuhan. Apa saja. Haleluya, haleluya. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu jemaat. Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Kuasa firman-Mu, kuasa Roh-Mu, kuasa ibadah ini akan melepaskan kami dari kesukaran, kesulitan, dari kutuk. Apapun yang membuat kami berat hidup, sehingga kami tidak bisa berlari maju menuju kota Yerusalem. Segala beban, segala ikatan kami berlari dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kelepasan, terimalah kelegaan, terimalah sukacita surga, damai yang dari Tuhan, kebenaran firman menyertai engkau. Kalau ada firman dalam hatimu, engkau pasti dibebaskan dari segala kekhawatiran, diberi engkau kemenangan yang hilang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah sukacita pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian Ku Mendaki, ya. Kita jalankan bersama. Ya.
kita semua bersama-sama. Amin. Saling mendukung, saling mendoakan, saling memperhatikan seorang kita. Puji Tuhan. Terima kasih buat saudara-saudara. Tuhan akan kepala sekolah dan hari Selasa ada doa. Dan setelah itu malam hari dibuka ada pendalaman kita karena kita waktu hari Sabtu remaja muda di sini hari ini kita jam 6 waktu remaja muda Sabtu. Kita doakan mereka yang kurang sehat, Pokok Sando yang perempuan, Pokok Mama dari Lydia, Samuel Rizky, Bapak Paulus, Bapak Pani, Sasiominya, Ibu yang sedang hamil, Mama Yaspis, Mama Yasa, juga Pak Willy, kita doakan. Kita Pak Willy. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anakmu yang kurang sehat. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau yang menyuruh kami berdoa, karena Engkau akan mendengar dan menjawab dan menyembuhkan tanpa ragu kami berdoa padamu, karena Engkau sanggup menyembuhkan, memulihkan, menyehatkan anak-anakmu untuk dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa buat Oku Romando, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan Engkau. Buat Pokok juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan Engkau. Buat Mama Lydia juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan Engkau. Buat Samuel Rizky juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan Engkau. Bapak Paulus juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan Engkau. Bapaknya Pani, Pak Yomi, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan Engkau. Juga kami berdoa buat ibu hamil, di mana bayi yang dikandung supaya bisa berkembang dengan baik dan bisa lahir dengan selamat pada waktunya, dan apa yang mereka perlukan Tuhan akan mencukupi. Bahkan yang tidak sempat kami sebut satu persatu, namun mereka mengikuti ibadah ini secara online, Bang, juga yang langsung kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat masih ada bagimu dan Tuhan mengasihi engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Anak-anakmu aktivitas mereka minggu ini akan mereka lakukan, baik yang belajar kuliah, baik yang bekerja dan berusaha. Tuhan buat mereka berhasil. Yang belum punya usaha dan bekerja, berikan pekerjaan pada mereka. Terima kasih Tuhan, buat bangsa dan negara kami juga berikan keamanan dari pemimpin tertinggi Pak Presiden kami Joko Widodo, Pak Maruf Amin, seluruh gubernur di Indonesia, seluruh bupati wali kota di Indonesia, seluruh puspika di Indonesia, seluruh kepala desa dan lurah, RW dan RT. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, negara-negara yang konflik, keluarga yang konflik, kami berdoa biarlah mereka rasa kasih satu dengan yang lain. Peperangan kebencian hanya membawa kepada kehancuran. Terima kasih Tuhan, doa kami naik ke hadapan-Mu dan Engkau akan mengabulkan doa-doa kami. Terima kasih, berkati juga Ibu Susah, berkati usaha, iman dan pekerjaan keluarganya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami pulang dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.